kapasitas sebagai apa. Kami kan harus jelas ketika memberikan dokumen, apalagi ini sudah menjadi polemik ya di ranah publik begitu. Jadi kami bersepakat di UGM bahwa memang kita masukkan nanti ke ranah yang sesuai, ya seperti misalnya pengadilan, gitu ya. Karena di situ kan ranah formal, ya semua orang bisa melihat, mengetahui apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi memang data itu ada semua di kami, ya. Sebagai seorang yang belajar ilmu budaya, kita juga peneliti, melihat itu menjadi penting. Tidak hanya berdasarkan apa kata orang, tapi kami melihat sendiri dokumen-dokumennya. Dan nanti ketika di pengadilan, kalau itu dibutuhkan, akan kami tunjukkan. Ya, seperti itu, Mas. Ya, memang ya ada usaha ini meminta kami untuk minta macam-macam begitu ya. Tapi kami sudah menunjukkan kok tadi skripsi, karena kan yang memang skripsi ini ya yang diminta untuk tunjukkan, karena kan katanya kesulitan untuk mendapatkan mengakses skripsi tersebut, kami tunjukkan tadi. Sudah kami tunjukkan. Foto-foto ketika wisuda itu juga sudah kami tunjukkan. Skripsi pembanding. Dan ada juga skripsi pembanding dari teman. Kami tunjukkan satu, meskipun kami teman-temannya itu bawa semua sebetulnya tadi yang datang itu skripsinya bawa semua gitu ya. Tapi kami tunjukkan satu. Gitu. Ada berapa prof yang datang teman-teman sana? Oh, ada berapa tadi Pak yang datang? Satu. Ada 11 orang. Yang datang ada yang datang dari Lombok, dari Jakarta, dari Aceh ya kalau itu. Orang Jogja. Ya. Sini ada 11 orang laki-laki perempuan yang temennya satu angkatan itu tadi juga datang semua di tidak semua di dalam ruang ya. Berarti 11 orang yang dihadirkan itu memang inisiatif dari UGM untuk reach out mereka atau mereka yang inisiatif model? Mereka datang sendiri. Aslinya ada di Pak Jokowi. Kami tunjukkan. Kalau domain akademik, tugas kita menjelaskan berdasarkan data. Bahwa seseorang yang memang tercatat, yang itu memenuhi prosedur berdasarkan tridharma, berdasarkan dokumen yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wening, memang itu kenyataannya. Di luar itu bukan domain kami, dan spekulasi atas itu semua sebetulnya membuat kita terlalu larut. Atas dasar itu kami mohon dengan hormat, tadi juga alumni juga, kebetulan 3 yang bertanya itu juga alumni gitu. Dan saya percaya pertaruhan kita pada integritas. Integritas dalam arti publik juga melihat dan publik menyoroti atas itu, dan kami tidak ingin juga berspekulasi lebih jauh. Jadi domain kami itu, dan kami meyakini juga di dalam proses ini kita bisa berdiskusi lebih jauh, lebih dalam, dan kami membuka diri atas itu semua. Dan tentu Universitas Gadjah Mada selalu berpegang teguh pada prinsip integritas itu. Integritas dalam arti kita punya values, nilai, dan Universitas Gadjah Mada ini milik rakyat Indonesia, milik publik, dan kita punya koridor. Kami tidak ingin juga diseret lebih jauh pada urusan politik seperti blocking dan seterusnya. Kalaulah memang ada hal-hal yang kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, mohon dengan hormat kita bisa selesaikan dengan ukuran akademik. Dan dasar itu kita punya koridor, dan kami juga terima kasih misalnya kalaulah niatan baik untuk melakukan klarifikasi, kami terbuka itu, tetapi ada otoritas yang juga memang harus dihormati, sehingga ada entah itu peraturan, entah itu etik dan seterusnya kita harus jaga. Sekali lagi itu poinnya, dan terima kasih dulu. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya, wartawan semua. Saya menjelaskan sedikit saja, ini berkaitan dengan teknis, bahwa tadi telah disampaikan oleh Bu WR bahwa seseorang, ya dalam ini mahasiswa yang telah terseleksi begitu ya, kemudian masuk mengikuti standar prosedur yang ada di dalam suatu fakultas, dia mulai mendaftar, kemudian membayar registrasi, seorang wanita kembali ke rumah setelah berselingkuh. SPP, kemudian registrasi, kemudian dia mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat di Universitas Gadjah Mada. Setelah itu maka dia layak untuk diberikan ijazah. Nah, dalam konteks Pak Jokowi ini kami juga memiliki dokumen, dan kami bicara berdasarkan dokumen itu, bahwa beliau mulai dari registrasi pendaftaran di UGM sampai menempuh pendidikan
mengambil mata kuliah, kemudian dia KKN, ujian skripsi, kemudian itu dipertahankan di depan penguji, dinyatakan lulus. Akibatnya yang bersangkutan akhirnya kita beri dokumen berupa ijazah. Tentu ijazah ini yang memegang, ijazah asli yang memegang adalah Pak Jokowi. Ya, jadi kami hanya memegang kopiannya saja. Kalau skripsi asli, karena dalam proses pembuatan skripsi itu ada skripsi yang dikopi menjadi beberapa eksemplar begitu ya. Yang ditinggal ke kami ada beberapa, kemudian yang dibawa mahasiswa juga ada. Jadi kami katakan bahwa skripsi yang diserahkan ke kami itu adalah skripsi asli. Kalau ijazah aslinya di mana? Ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Kami tunjukkan tadi juga Ya. Skripsi. Sehingga nanti kalau ada proses lanjutan, terutama di pengadilan misalkan, kami akan bawa bukti-bukti. Kami tidak bisa melayani satu persatu. Yang akan kita layani adalah yang nantinya sudah masuk ke ranah pengadilan begitu ya.